Sombong lagi. Hah? Sombong lagi. Saya kan sudah donasi 200.000. Sombong lagi. Hah? Coba. Jadi makanya jangan coba-coba kalian lapor-lapor. Gua tidak pernah takut. Karena gua berjalan di kebenaran. Ya, justru gua senang dilaporkan. Senang sekali dilaporkan. Karena siapapun yang berjalan di kebenaran, memang di awal dia agak sakit. Dan beban ini memang, ya teror apa segala macam didapetin ya. Terutama Kak Francisca dan gue dan teman-teman yang lainnya. Ya, tapi kami tidak akan pernah mundur. Karena kami berjalan di kebenaran. Karena ini sudah bertahun-tahun terstruktur dan masif. Ya, dilakukan. Ya, bertahun-tahun dilakukan untuk menipu orang-orang Kristen. Ya, kita mau untuk memprotek kekristenan itu agar kedepannya semuanya nanti tepat sasaran. Jadi bukan hanya perorangan yang dapat bantuan. Di mana kita temukan di Papua misalnya apologet di Papua mendapatkan ini, kita bantu di Papua. Ya, di Nusa Tenggara, di Kalimantan masih banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau. Sementara orang kaya terbesar di dunia ini adalah orang Kristen. Ya. Akan ada ini yang akan naik ya untuk membungkam mulut yang selama ini merasa strong. Ya. Siap-siaplah kau. Akan dibongkar kau siapa. Kejutan ini. Ya, siap-siaplah kau. Kejutan ini. Mana ada lagi sekarang berapologet itu siapa? Si rambut jagung itu. Hanya sibuk kita harus teologi, kan kita juga harus sekolah teologi S1, S lilin, terus dia bilang, "Ayo ke Wamena, ke Papua di sana, tanyain gerejamu, bukan itu yang kami perlukan." Rambut jagung, muka tile, coba dengerin baik-baik. Mana sertifikatmu? Karena mulutmu yang bilang kau pernah jadi pendeta, mana sertifikatmu? Ya, masa bisa-bisa kamu jadi pendeta tanpa itu? Kan ada sertifikat pentahbisan, tunjukin. Jangan suruh kita ke Wamena, ke ini, ke Papua. Itu ada di sana. Siapa yang mensupport itu gereja, pembangunan gereja? Emangnya kami ini orang sinting? Hah? Kenapa kamu selalu bilang bahwa fitnah? Siapa yang fitnah kau? Kau yang bikin fitnah semua. Kau yang bilang bahwa kau mau mengombang-ambingkan herder dengan pertanyaan-pertanyaan yang ambigu. Kami ikutin WhatsAppmu itu. Tolong. Dia copy paste. Si rambut jagung copy paste Pak Bombom. Pak Bombom kan bilang, saya banyak bantu gereja ratusan juta. Gereja orang, sementara orang donasikan untuk gereja yang dia mau bangun. Kan kacau. Ya itu pun kan hanya ngomong doang. Mana buktinya? Ngomong doang ya. Mana buktinya? Kita buktikan dia bukan pendeta, kita langsung ke gereja GKI yang di Manokwari. Kita buktikan, ada dokumentasi kita. Walaupun rekaman itu, tapi Kak, resmi rekaman itu, kalaupun itu dituntut suatu saat, ada sebab akibatnya. Bukan kita bikin itu rekaman itu untuk mencari uang, justru kita yang membakar uang. Jadi nggak usah takut. Di mana kita ada kebenaran? Kalau kita benar, jangan takut. Go terus, go on. Mantap. Mau ke siapa lagi? Hah? Email ke siapa lagi? Mau ke si Donald Trump, ke uskup, ke Vatikan, Paus, silahkan. Go ahead. Justru saya ingin supaya kasus ini nanti disorot di seluruh muka bumi. Ya, saya biarkan seperti itu, tunggu tanggal mainnya. Kamu yang mengacak-acak, kamu yang bilang room herder itu diombang-ambingkan dulu, ya. Kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang ambigu. Lu kira kami ini pengemis di sini biadab? Hah? Hei gembel, RK gembel. Hah? Mukamu itu udah kayak muka mayat tadi kulihat. Lu kira saya nggak memantau kau?
Jadi tadi ada statementnya teman-teman. Ini 521 memandang dan belum lagi yang ngintip ya di bawah. Dia ada statement, ternyata mereka udah setting dari pagi sampai kesekian dia yang live. Curhat-curhat kan sekarang kan? Gak ada lagi apologet. Hanya nanti menaik-naikkan orang gitu, kalau tadi mah enggak. Karena apa? Giginya aja belum disikat udah nge-live pagi-pagi. Nah, Ya. Jadi aduh. dari yang giliran sore Pak Putih sampai malam itu dipegang oleh si Mukondo, si pengacara abal-abal yang sudah dipecat dari Peradi. Bah. Benar-benar ya terstruktur dan masif ya. Benar-benar ya. Betul. Betul. Benar. Tapi dikira kami ini kita-kita di sini bisa dibohongin. Haha, kami ini udah banyak makan garam. Ya. Sudah banyak makan garam, ya. Siapa yang dipecat? Sudah dipecat ya, Ida. Maksudnya siapa yang dipecat? Abal-abal. Pradi maksudnya. Mukondo. Oh. Udah, tapi kartu namanya itu belum dikembalikan ke Peradi. Juga gini Kak, aku yang nggak habis pikir si Isna itu kenapa bergabung sama mereka? Kita dijelek-jelekan. Itu di Itu si mayat itu, si sampah itu nggak usah dibahas, Dek. Nggak usah. Karena itu Islam. Nggak usah. Biarkan mulutnya dia sampai capek. Makanya kan dia kan capek kan? Dia kan minggu-minggu lalu kan udah muji-muji Kak Reda. Sebenarnya Kak Reda itu begini, Kak Reda juga kan udah maaf-maafan katanya. Kenapa dia ngurusin gua juga nggak kenal sama si anjing itu. Anjing nggak dia? Kenapa salah gara-gara dia Kak? Maafan dengan siapa? Hah? Apa? Anjing nggak dia kak? Apa Pin? Enggak, masalahnya Jumat. Satu. Masalahnya Jumat aku kena PS, aku masuk ke roomnya dia gitu loh. Aku bilang apa urusannya kalian menghina herder, menghina kami bilang. Kalian udah dapat apa dari situ? Kalau misalnya itu kalian tobatlah, aku bilang. Minta maaf lah sama kami. Ya, Ngapain kalian ituin? Aku gituin. Ya enggak, itu kan dibayar, Dek. Astaga. Ya, siap. Itu bayaran, Dek. Jadi makanya nggak usah, itu mah nggak usah, biarkan dia ngoceh-ngoceh di situ sampai kiamat nanti, sampai tenggelam mukanya, udah biarin. Nggak usah. Nggak usah. Emangnya? Ya, Kak, emangnya kiamat masih omon-omon kiamat? ya maksudnya Udah sampai stroke. dunia hancur. Si kiamat. Udah kirain kiamat yang nyasar. Aku bukan, kalau nggak kusipil namanya di sini, jangan di itu, Be, jangan digiring, nggak usah. Oke deh. Nggak usah. Justru apa namanya, banyak juga kan orang yang memanas-manas supaya ini gitu, nggak usah lah, nggak usah. Aku kalau ikuti aja narasiku, ya, diikuti narasiku, itu dikembangkan, jangan ke yang lain-lain gitu ya, gitu. Karena mereka mencoba kan, mereka itu kan, Be, tahu nggak Pak Putih, mencoba untuk merangkul banyak orang gitu loh, Be, ngerti nggak, Be? Mereka kan mencoba untuk banyak kepala, untuk banyak bergabung dengan mereka. Tapi kan banyak yang menghindar. Kelihatan kok. Sutradaranya Paul Zong, Cindy Paul. Ya, bukan hanya itu lagi, semua udah sutradara mereka itu, Be. Waduh. Pemain semua. Iya, Semuanya jadi sutradara ya. nggak Mereka usah pemain di ini. semua. Terus ini kalau ada langkah-langkah, misalnya mau nemu itu apa segala macam ya, Pak Sabto, nggak usah dinarasikan di sini. Fokus tentang fitnah mereka, fokus untuk bagaimana kita mengkonter semua tipu-tipu mereka, itu aja yang kita narasikan di sini. Iya. Kita bongkar terus, kita suarakan terus penipuan-penipuan para biadab-biadab itu supaya netizen tercerahkan. Selama ini kan netizen itu tidak tahu, ya, banyak yang tidak paham dengan gonjang-ganjing kekristenan itu. Jadi dengan adanya room herder ini sehingga penipuan ini dan permesuman, permokondoan semua terungkap ke publik. Jadi kalau ada
Tadi aku karena banyak menerima telepon jadi nggak sempat aku bikin voice note sedikit di grup Pak Sabto. Nah, jadi nanti apa namanya? Saya pun nanti akan aku nanti voice note di ini. Kau lah yang tobat pendeta abal-abal. Kau ini. Main kau kesini kau. Dibisukan aja, jangan di itu, kasihan udah tua teman-teman momot ya. Sida Romes udah disuruh aja joget-joget ini. Mau mawar, Daromes mau. Jangan gitulah Pak. Kalau tidak ada ini ya, Pak Daromes dengerin baik-baik. Kalau tidak ada hubungannya dengan kamu, ya kan, nggak usah kau ikutan. Ya, tobat apa maksud kamu? Emang saya pernah merugikan hidupmu? Jangan sampai kumaki kau nanti, bisa mati kau. Ya, kau kan nggak bisa lagi bertyping nih. Ya, tinggal nonton kau di bawah. Saya nggak pernah tahu siapa kamu dan saya tidak pernah mau juga kamu mengenal saya gitu loh. Ya, kau di roommu, ya di roommu aja. Gak usah kau masuk ke sini bertyping-typing yang tidak masuk akal karena saya tidak mengenal kamu gitu loh dan saya tidak mau dikenal. Ya, jangan nanti saya itu sampai kasar mulutku sama kamu. Saya masih menghargai kau karena kau masih orang tua. Ya. Iya, pasti curhat kan. Mereka itu sekarang mau curhat sama siapa lagi? Iya kan? Semua orang-orang yang pernah bergabung sama dia sudah mau ke siapa lagi si Babon curhat? Ya pasti sesama Babon lah. Itu akun palsu Kak. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ya, ada Pak Ara dulu. Selamat Pak Ara bergabung. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu Ketua. Iya. Iya, shalom. Ini yang pertama tadi saya lihat ya ada janji setelah 500 nanti baru disipil katanya, ini udah 568. Udah bisa disipil barangkali. Yang tadi ada janji yang mau dibuka gitu loh. Nah itu entah mau dibukakan atau tidak, nantilah dulu. Nah yang ingin saya sampaikan ya, pertama ya saya support, saya bangga dengan room ini gitu. Inilah benar-benar room yang bisa menjewer seseorang yang menyimpang dari kekristenan. Dan yang suka menghasut-hasut dan yang suka membelot. Ya, saya suka ini. Dan saya belakangan ini saya perhatikan teman-teman kita ini semakin jadi-jadi gitu loh. Ada yang mau membelah, ada yang mengatain satu dengan yang lain, ada hanya curhat. Nah, yang ingin saya sampaikan dulu yang pertama kali, yang apa tindakan kepada Iskariot ini gitu loh. Apa yang bisa kita buat kepada Iskariot ini? Ini sudah sangat memalukan gitu loh. Sangat memalukan. Yang dibahas itu terus. Kita sampai geram lihatnya gitu loh. Nah, kalau sesama kita misalnya saling nusuk ya, apalagi seperti Iskariot ini, saya berpendapat sudah waktunya Iskariot ini diborgol dulu gitu loh. Nah ini gimana cara untuk memborgol Iskariot ini? Itu aja mungkin Pak, Ibu. Terima kasih. Katon Paul. Dokter Herlina, gantian dulu sebentar ya. Ada Pak Katong mau naik ya. Gantian sebentar ya, Dek ya. Thank you. Bang Katon naik. Ya, silakan. Ya, oke. Saya jawab ya. Shalom. Apapun. Shalom bro. Shalom Bunda. Si Herder lagi ngamuk itu. Herder Ya, kan jadi gini. anjing yang sangat pinter ya. Iya betul. Ya, intinya teman-teman, yang kita lakukan saat ini adalah sanksi sosial dulu, ya. Sanksi sosial
blokir, jangan ikuti ya room-room seperti itu ya. Sanksi sosial dulu ya. Apapun itu kami tidak akan laporan ke kalian teman-teman ya, karena ini room tidak ada yang mensponsori. Jadi saya tidak akan laporan ke si A, ke si B, dan saya ada hasilnya, saya publish di sini. Ya. Gitu ya. Saya tidak bisa banyak bicara begini begono. Jadi apapun itu saya tidak mau narasi saya digiring nanti ke sana kemari ya, yang kita kita di jalan kebenarannya aja di sini udah digiring-giring ya kan. Jadi apalagi ya, apapun yang kami lakukan di sini, kami tidak ada yang mensponsori, dan kami berdiri di sini di kaki sendiri, kami berdikari, kami tidak ada donatur kami di sini. Jadi itu aja sudah digiring-giring ya kan, seperti mulutnya si Lina Wijaya si pesundal ya, bahwa room ini dikontrol oleh Edis Sidabutar. Mata kau yang dikontrol, lonte. Rasa kau si mati gatal kau biadab. Ini ya. Jadi gini, apapun nanti apa di luar sana, yang jelas kami akan mempublish hasil-hasil apa yang sudah kami lakukan. Ya, tanpa kami harus bacot-bacot di sini nunjukin apa segala macam. Kalau itu yang palsu juga kan nggak enak juga. Ya. Kami tidak akan mau, intinya room ini akan mengedukasi banyak orang, ya. Karena apapun yang kami lakukan di sini banyak yang memprotek kekristenan itu loh, ya. Tapi kenapa kami dibenci gitu, ya? Jadi sanksi sosial dulu yang harus kita lakukan terhadap para penipu-penipu ini. Dan kalian sebagai netizen harus mendukung kami. Masuk ke sana, report langsung. Ya, anjlokkan itu roomnya. Nggak usah bertyping-typing lama itu. Report langsung, rungkatin langsung. Itu yang benar. Kalau kalian benar-benar orang Kristen yang waras. Tapi kalau kalian orang Kristen yang munafik, ya, yang senangnya mengadu domba ke sana kemari, ya seperti itu. Karena sorry teman-teman, saya tidak akan pernah mendatangi room-room sampah mereka itu. Saya tidak punya ini juga akun-akun palsu itu enggak. Akun saya semua ini akun Redda Marbun dan akun asli semua. Jadi saya tidak mau rungkatin karena kalianlah sebagai netizen, kalian yang menjadi wasit. Ya, report langsung, anjlokkan. Sudah, blokir. Siapa lagi viewersnya kalau sudah begitu? Ini enggak kan? Ini ada yang netizen masuk ke sini, masuk ke sana, kata si Redda Marbun begini, kata si Redda Marbun begini. Terus datang ke sini, itu kata si RK begini, kata si MP begini. Ini sama aja dengan bohong. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau kalian netizen tidak siap untuk fight untuk ini, kami tidak akan pernah mundur. Kami akan tetap go ahead. Ya, dan juga apapun yang kami lakukan, ya, karena kami tidak ada yang mensponsori kami, jadi kami nggak harus ini nanti langkah ke sini sama aja dengan bohong kalau kami memberitahu apapun, ya, seperti itu. Tenggelamkan semua itu penipu-penipu, room penipu-penipu itu tenggelamkan semua, ratakan semua, ratakan. Dan jangan ada narasi-narasi bahwa supaya seperti yang dibilang si itu tuh, si Lina Wijaya pesundal itu, si Lina Wijaya mualaf itu, dia itu kadrun itu. Ya, coba, kenapa dia berstatement bahwa room ini supaya itu semua spender supaya pindah ke si Edis, sedangkan kami nggak pernah ngurusin spender. Hah? Coba, kami ini nggak pernah mengurusi spender, ya. Justru kami ini sudah biasa. Bapak sahabat percaya itu SOP-nya bisa diminta dari siapa ya? Pak Sabto, tolong ini monitor Pak Sabto. Itu Bapak sahabat percaya. Ya, monitor. Coba. Ya, SOP-nya itu ke Bapak sahabat percaya belum tuh? Coba disampaikan. Belum ya? Belum kayaknya.
Nanti dikasih aja, nanti di roomnya dia nanti saya kasih. Oke. Ya. Tolong di ini ya. Tolong di follow up ya supaya lebih cepat nanti. Tuh belum tuh katanya tuh. Oke, nanti Pak Sabto ya. Jangan lupa ya. Ya. Nanti saya cek, soalnya ada berapa ini tuh data saya kehapus. Oh, nanti minta lagi ke Karena kalau gitu. Ya. Iya, iya, kita gaspol terus, Iya. luar biasa. Pak Selamet kah? Iya, Pak Selamet. Beliau Pak Selamet. Ya. Izin ya Kak, ya ngomong ya Kak, izin. Ya, silakan. Shalom semuanya. Jadi Shalom. teman-teman, ya, kalaupun ada orang yang tidak senang akan kebenarannya itu pasti iblis lah. Contoh kasus RK ya, teman-teman sudah lihat ya chattingan dia itu. Dia sudah set sedemikian rupa bagaimana caranya mengadu domba. Ini manusia yang iya dia itu manusianya ya. Dirukiah dulu lah kata orang. Iya, Ditenggelamkan. ada orang yang diajarin ya. Kalau diajarin orang tua tuh dengar lalu resapi. Baikkah yang dinasehati itu? Ternyata nggak ada diambil hikmahnya. Udah saya lihat. Udah hampir 2 minggu terus dia menggoreng sama-sama dengan si MP yang jelas-jelas sudah orang yang mabora, selingkuh, punya anak nggak diakui, orang tua nggak mengakui, itu aja dia masih menolak itu. Sudah jelas-jelas dia KDRT, terus kumpul kebo, no. Sudah semua hukum Taurat itu semua dia langgar. Ya. Jadi apakah manusia-manusia begini yang ada di circle kekristenan? Kita buanglah. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Ya. Di sosial media ini, Betul. semua bisa berbicara ABC. Tapi fakta yang valid, itu yang kita pakai. Jadi kalau misalnya RK tadi pagi pun masih ribut sekali bibirnya ya, seperti perempuan. Dia yang memulai, dia yang mengaku, dia yang memposting, dia yang merekayasa, dia yang bilang tidak, dia yang merasa playing victim. Ini sekarang maksudnya apa? Perlu diperiksa ini kejiwaannya orang-orang ini. Si MP sudah jelas dia psikopat ya. Si RK ini kayaknya ada kelainan jiwa kalau saya lihat ya Kak, tipe seperti ini. Dewi Dubur ada kelainan jiwa jelas. Si LW ada kelainan jiwa. Orang-orang gila ini semua ini, oknum-oknum ini. Ya, apalagi PBB yang masih dengan pongannya nggak ada pertobatan. Inilah manusia yang dari awal kita sudah perhatikan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Ya, jangan dikira baru kemarin. Jangan kalian kira kontrol sosial tidak ada. Itu sudah terlalu naif mereka kalau merasa kontrol sosial itu tidak ada. Mereka bebas berselancar di sosial media, menipu orang, memprovokasi orang, lalu ngata-ngatai kekristenan itu sendiri. Lalu duduk satu meja sama kadrun yang jelas menghina Tritunggal dengan alat kelamin laki-laki. Nih, ini orang ini apa orang manusia seperti ini yang mau dipakai, ya? Ini harus dibuang ke laut ini Kak. Kalau orang-orang seperti ini. Dan Setuju. RK, kau tidak ada bertobat kau RK. Apa orang tuamu ajari kau begitu? Ya, orang tuamu yang kau bilang juga kau membuntingi perempuan ternyata tidak ada. Mana yang sudah kau transfer itu? Kak Reda itu simpel kok. Kau tunjukkan saja, kau masuk ke room Kak Reda, kau bilang kau sudah mentransfer ke Putri karena membuat berita bahwa kau menghamili perempuan. Mana buktinya? Bikin barbutnya itu di roommu. Saya mau lihat. Kau kan masuk di room Kak Reda, bertanggung jawab kau. Berapa juta yang kau kirim ke si Putri? Kau bilang si Putri itu ada. Belakangan si Putri itu binimu juga. Jadi kau jangan main-main kau di sini. Kau masuk ke room Kak Reda, kau buat pernyataan, lalu nggak ada kau barbutnya. Coba kau tunjukkan dulu, bikin dulu rekening yang tanggal berapa kau kirim itu ke si Putri 5 juta. Mana tanggung jawabmu?
Jangan kau buang kata-kata di room Kak Reda bela kamu, terus kamu merasa semua sudah aman. Tidak bisa, kau penipu kau. Kau penipu. Mana yang sudah kau transfer ke si Putri? Putri apa itu yang kau bilang itu? Rahmawati, Rahmawati, Rahmawati. Rahmawati. Banyak Putri Rahmawati yang terkirim dari Michael Gus. Kau siapa namamu itu? Michael apanya namamu itu? Ya, kami tahu nama sebenarmu. Yang dari rekeningmu ke si Putri Rahmawati, tanggal dan bulan di mana kau masuk ke room Kak Reda, tunjukkan. Kalau belum berhasil kau tunjukkan itu, kau penipu. Bisa dikentuti netizen kau. Jadi tidak usah kau bicara. Kau buktikan dulu setiap perkataanmu itu betul atau tidak. Yang kedua, kau bilang kau pendeta Protestan. Tanggal berapa, di gereja mana, dan sertifikat mana kau pendeta? Tunjukkan. Terus yang ketiga, kau bilang kemarin itu tidak benar chattinganmu kepada seseorang. Narasumber sudah naik 3 hari lalu. Kau berchatting sama dia. Bahwasanya kamu ingin pindah ke ortodok. Lalu kau bilang itu tidak ada, itu tahun-tahun sebelumnya. Itu tahun lalu. Tunjukkan kenyataan itu betul atau tidak. Walaupun kami tahu itu betul. Kamu kan ceritanya nih buang badan nih. Nah, kau jawab itu. Yang keempat, jangan pernah kau mereka-reka yang jahat. Tapi sudah kau kerjakan itu semua. Kau buat si MP jadi kaki tangan. Ya. Hati-hati kau mereka-reka yang jahat. Ada azab di situ ya. Bukan saya mensumpahi. Hukum tabur tirai itu ada. Kau tunggu saja tanggalnya. Ya, RK. Lanjut, Kak. Oke. Ya, silakan Pak Putih. Oke ya, terima kasih. Sederhana sekali ya, semua yang kami lakukan ini sebagai pemerhati kami melihat tidak ada lagi kalian yang kalian hormati sebagai apologet. Kalian tidak menghormati gembala sidang kalian. Kalian tidak menghormati gereja lokal kalian. Kalian tidak menghormati sinodi kalian. Ya, jadi kalian ngomong berdasarkan nafsu udel kalian sendiri. Semuanya salah bagi kalian. Karena kalian membenarkan diri kalian sendiri. Karena kalian tidak ada penundukan terhadap otoritas gereja lokal kalian, pemimpin kalian sebagai apologet, kalian tidak punya pemimpin yang menuntun kebenaran akan firman Tuhan yang kalian selipkan di setiap kalian berbicara. Kami sebagai pengamat melihat tidak layak kalian jadi apologet. Karakter pribadi, ya, kehidupan pribadi, kehidupan kalian di gereja lokal. Kapan kalian terakhir beribadah? Kapan kalian terakhir ketemu dengan gembala sidang kalian? Kapan terakhir kalian doa bersama di gereja lokal kalian? Kapan ini banyak sekali, semuanya lost. Karena apa? Kehidupan kalian di media sosial itu melebihi jadwal orang secara umum. Betul. Ini yang kami lihat. Coba kalian perhatikan komal kami ini. Ya, kami kerja tetap pagi. Kami bisa atur waktu walaupun kami tidur cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari. Tapi kami konsisten berada di komal ini untuk menghajar kalian yang tidak tunduk kepada otoritas. Lanjut, Kak Reda. Iya. Iya. Jadi kan si narasinya si Tile ini kan, si Jagung ini hari ini kan gitu kan. Pagi, siang, sore, ya kan? Saya dipitnah terus. Siapa yang pagi? Perasaan pagi waktu Indo nggak pernah room herder live. Ya. Jadi memang, iya, dia belum gosok gigi. Terus kan suka gini kan. Ya kan tadi kan saya ini saya habis ini tadi ikutan doa pagi, doa apalah itu entah ya. Kalau di sana udah live kan aja di mute itunya HP-nya. Kalau benar-benar ada itu momennya gitu loh. Jangan asal bacot. Kita pantau
Ya, kapan pagi waktu Konoha ini? Karena saya selalu tidur. Kalau pagi waktu Konoha, waktu saya itu malam gitu loh. Saya pasti tidur. Kalaupun live itu mungkin live aku onin, tapi aku tidur gitu loh. Coba, cyber naik bro. Ya, itu Ara turun dulu ya bang ya. Ada Oke. pasukan Oke. mau naik ya. Oke, Thank you. Oke, Thank you sudah thank you. bergabung ya. Oke. Makasih. Sukses ya itu ya. Thank you. Oke. Makasih ya. Ya. Naik cyber. Jadi aneh orang-orang ini saya lihat asal bunyi aja gitu loh, ya. Justru mereka setting teman-teman, ya. Jadi bagian yang pagi itu teman-teman sampai siang itu bagiannya si Tile, si Jagung. Bayangin teman-teman sebegitu ini kan semua bergabung. Yang melawan mereka hanya room herder. Itu semua punya Komal semua. Iya kan? Punya Komal semua tuh. Bersatu untuk melawan herder. Ya. Coba. Terus-terusan menunjukkan ini. Inilah lapangan ini nanti buat itu pembangunan senter rumah Murtadin. Sedap. Ya. Sekalipun si Iskariot ya melakukan ini semua, kita tidak pernah protes. Kita selalu menyumbang selama ini. Tetapi setelah dia menipu gereja GBI Kairos dan anak Batak, disitulah saya murka. Ya, disitulah saya mulai murka. Ya, jadi ada semua sebab akibatnya gitu loh. Ya, semua ada sebab akibatnya. Ya, kita tidak pernah cemburu. Ya, kalau sudah Edis Sidabutar sudah dapat berkat di sana, dan itu pun otakmu jangan kotor, ya, RK anjing. Edis Sidabutar itu, ya, menjual aset-asetnya, meninggalkan pekerjaannya, ya, dia itu bukan pengangguran kayak kau, ya, di Konoha dia itu ada usahanya, ya. Dia tinggalkan itu semua, dia bawa asetnya itu, uang penjualan semua asetnya itu, pindah dia ke Amerika supaya dia tenang untuk memberitakan keselamatan itu. Wow, luar biasa. Dan dia tetap rendah hati. Ya, even kalian semua membahas dia, ngebahas sendal pink, ngebahas inilah, Mr. Blankon lah, termasuk ini si Paul Zhang biadab, Ingat, WhatsAppmu itu Paul Zhang terhadap saya. Ya, ingat baik-baik. Lu WhatsApp saya supaya saya itu membenci si Edis Sidabutar. Ingat itu Paul Zhang. Jadi semua ada sebab akibatnya. Sementara si Edis Sidabutar tidak pernah menyenggol siapapun. Apakah nggak wajar saya speak up di sini? Apakah nggak wajar saya emosi di sini? Semua kalian mempersekusi dia, ya, sampai dibayarlah ini ember lah, sampai kepalanya dihargain segini, kalian kira itu boneka? Giliran kami counter di sini, di room ini, bikin fitnah, bikin email kaleng, bikin ini ke sini, telepon ke si Donald Trump sekalian. Saya nggak akan pernah takut. Saya nggak pernah mundur. Kalaupun dipanggil seperti yang kau bilang itu bertelepon, jangan itu ya, jangan diangkat teleponnya, jangan berkenalan dengan si Reda Marbuni itu busuk itu. Sebentar lagi mau dipanggil polisi.
Polisi-polisi, terus-terusan polisi. Coba. Coba. Semua kami protek. Even si Tile ya, si rambut jagung ya. Kemarin itu sudah menjelek-jelekkan Herder ya. Yang waktu dia mundur-mundur wir ya kan. Beribu DM Herder. Itu juga harus kita tuntut skala ya. DM yang pernah masuk ke kamu ya, yang dari Herder itu. Kamu tunjukkan itu babi biadab. Tunjukkan. Melemparkan kata-kata bertanggung jawab. Jangan cuma kata-kata doang, omong-omong, ya kan? Lanjut, Kak. Akan kami usut ini terus. Akan kami usut ini terus. Tunjukkan. Ya, tunjukkan. Ya. Sekarang ini nggak ada lagi lembut-lembut apa semut-semut, nggak ada. Ya, ngegas ini terus ngegas. Ya, tunjukin mana itu DM Herder yang memprovokasi, yang mempersekusi kamu. Tunjukin. Bertanggung jawab dengan omonganmu. Jangan setelah kamu ucapkan seperti itu, setelah kamu DM itu si Om Burhan, setelah itu kamu bilang itu rum binatang, rum fitnah. Kalian yang semua mempersekusi si Edi Sidabutar. Sebegitu mirisnya kalian, ya. Kalian itu tidak mengerti, ya. Penderitaan, pengorbanan orang-orang itu semua. Metatron pun itu pekerjaannya enak di Konoha. Bukan pengangguran itu. Dia itu berapologet bukan mau cari donasi. Dia itu orang berada.